Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya lagi, Ria Laskara Samsul, pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saat ini kita akan membahas perihal kepemimpinan, yaitu pengertian konsep, fungsi, dan syarat dari seorang pemimpin. Baiklah, yang pertama kita bahas satu-satu. Itu yang pertama, pemimpin itu pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu sendiri itu adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Nah, menurut Stone, semakin banyak jumlah atau sumber kekuasaan yang tersedia bagi seorang pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Secara klasikal, kepemimpinan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan leadership, yang berarti being a leader, power of leading, the qualities of leader. Namun beberapa terminologi, ada beberapa kepemimpinan menurut para ahli yang dipandang dari berbagai perspektif, yang tergantung dari sudut mana para ahli memandang hakikat kepemimpinan. Jadi yang pertama itu menurut Emuliasa, kepemimpinan itu sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Nah, sedangkan kepemimpinan menurut Malayau SP Hasibuan itu adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja dan bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari kepemimpinan itu sendiri, kita akan masuk pada fungsi-fungsi dari seorang pemimpin. Jadi tujuan dan fungsi seorang pemimpin itu akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang akan dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan bertumbuh menjadi lebih besar. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Wahyudi, yaitu sebagai berikut. Fungsi-fungsi dari kepemimpinan itu yang pertama adalah fungsi instruksional. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah sebagai komunikasi pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua itu adalah fungsi konsultasi. Jadi konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dan akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi partisipasi. Dalam melaksanakan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat itu adalah fungsi delegasi. Nah, fungsi ini dilaksanakan dengan membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan seorang pemimpin. Kemudian yang kelima adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian itu bermaksud seorang pemimpin yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, penghargaan yang efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar. Nah, kepemimpinan itu sendiri akan efektif apabila seorang pemimpin dilengkapi dengan syarat tertentu yang tidak dimiliki oleh bawahannya. Jadi persyaratan tersebut diakui keberadaannya oleh anggota kelompok. Jadi
ada 3 syarat penting dalam konsepsi kepemimpinan dan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu kira-kira adalah kekuasaan, yaitu otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Setelah kekuasaan, yang kedua itu adalah kewibawaan. Jadi kewibawaan itu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Kemudian yang ketiga setelah kewibawaan itu adalah kemampuan, di mana kemampuan ini adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Nah, sedangkan dikutip oleh Lee James A tahun 1980 menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan. Antara lain itu adalah yang pertama kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Kemudian yang kedua itu adalah prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang keempat itu adalah partisipasi aktif, kemudian memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, dan mampu bergaul. Yang kelima itu adalah status, kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan tenang. Nah, itulah diantara lain pembahasan kita mengenai kepemimpinan, di mana yang kita kupas saat ini itu adalah pengertian, kemudian fungsi dan syarat dari seorang pemimpin itu sendiri. Sekian topik dari saya, terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.